Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara yang disusun oleh Dandi Zaki Muzaffar dengan MPM 2008260244. Yang selanjutnya yaitu Siti Amna Rezeki Nasution dengan MPM 2008260245. Dan selanjutnya yaitu Evita Elianora dengan MPM 2008260249. Dan selanjutnya Nur Aini dengan MPM 2008260250. Dan selanjutnya yaitu Nabila Nurhayati Salsa dengan MPM 2008260251. Baik, selanjutnya pemateri 1 yang dibawakan oleh Nur Aini. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah sesuatu yang benar, memiliki kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Sedangkan pengertian dari hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya itu ada pengertian kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris, kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum atau moral. Kewajiban adalah kendala atau mereka membatasi kebebasan. Orang yang berada di bawah kewajiban dapat memiliki untuk bertindak bebas di bawah kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dandi, pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Zaki Muzaffar sebagai pemateri 2. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hak dan kewajiban menurut ahli. Yang pertama itu ada Prof. Dr. Noto Negoro. Dia berkata, hak merupakan melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah memberikan suatu yang diberikan oleh pihak tertentu, namun tidak ada pihak lain manapun yang dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang lalu ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara dapat dikatakan sebagai suatu yang seharusnya dimiliki oleh warga negara. Sifat dari hak warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Setiap warga negara wajib atau berhak memperoleh suatu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Hak dalam UUD 1945 yang bagian halaman pertama, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1, yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2, yaitu hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, yaitu hak ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28E ayat 1, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 28E ayat 3, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Kita serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amna Rezeki Nasution, NPM 2008260245. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi hak dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pada pasal 28H ayat 1, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian di pasal 30 ayat 1, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di pasal 31,
hak mendapat pendidikan. Di pasal 33, hak memanfaatkan sumber daya alam. Di pasal 34, hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Di pasal 38C ayat 1, hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Materi selanjutnya mengenai kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap warga negara. Kewajiban setiap warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kemudian pada pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 28J ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain. Dan pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut merupakan contoh hak warga negara. Yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Kemudian, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian, setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan yang sama pada hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam berserikat, berkumpul, maupun mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila Nurhayati Salsa. Baiklah, langsung saja kita akan mempresentasikan materinya. Yang pertama ada contoh kewajiban warga negara. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, setiap warga negara wajib berperan atau ikut serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari berbagai serangan yang tidak diinginkan. Setiap warga negara wajib menaati, menjunjung tinggi dasar negara Indonesia. Selain itu, warga negara juga wajib menaati hukum dan pemerintah yang berlalu serta menjalankan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan masuk ke materi contoh kasus hak dan kewajiban kewarganegaraan. Nah, contoh kasusnya itu yang pertama ada membayar pajak, yang kedua menaati hukum lalu lintas, yang ketiga perlindungan hukum, dan yang keempat pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar, kelima hak asasi manusia, yang keenam tidak jujur dan korupsi, dan yang terakhir fasilitas umum dan membuang sampah. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang faktor pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, faktor pelanggarannya itu yang pertama, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, rendahnya toleransi. Dan yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, aparat penegak hukum kurang tegas. Ya, itulah yang saya presentasikan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Dandi. Hak dan kewajiban warga negara pada Sila Pancasila. Sila pertama, kewajiban adalah menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Tidak memaksakan agama diri sendiri pada orang lain, tidak mencampuri atau mengganggu peribadatan umat lain. Hak adalah memeluk agama atau kepercayaan sesuai keyakinan diri, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Sila kedua, kewajibannya adalah mengakui persamaan derajat di antara sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Adapun haknya yaitu menjadi relawan bekerja sama dengan orang lain dalam mewujudkan cita-cita, harapan, dan sebagainya. Sila ketiga,
Kewajibannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan, tidak diskriminatif dalam memperlakukan orang lain meski berbeda sekalipun, dan lain sebagainya. Haknya adalah menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud kecintaan atas bangsa, bergaul dengan siapa saja dari lingkup manapun. Sila keempat, kewajibannya adalah melaksanakan hasil musyawarah dilandasi itikat baik. Tidak memaksakan pendapat diri sendiri pada orang lain, dan sebagainya. Haknya adalah mengemukakan pendapat ketika musyawarah, dihargai dan dihormati pendapat dan pendirian dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sila kelima. Kewajibannya adalah memperbuat adil kepada siapapun, tidak diskriminatif, menghargai hak orang lain, tidak merugikan kepentingan umum, dan lain sebagainya. Haknya adalah diperlakukan adil, dihormati hak-haknya, mendapatkan pertolongan dari sesama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini adalah referensi yang kami dapatkan dari kelompok kami.